Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa? Kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri, kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini, sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian Baik, Bu minta Irma. Singapura yang meriksa. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain kalau ingin mendapatkan public trust. Itu poinnya. Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Scientific itu harus repeatable, harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Scientific tidak hidup di ruang gelap. Scientific tidak bisa diklaim secara sepihak. Bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin, itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa? Kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu benar lembaga itu menjalankan tugasnya dengan benar. Kenapa kasus Sambo terjadi? Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu. Kita lihat track recordnya. Kasus Vina Cirebon. Ekstraksi SMS 22-14-10. Tidak mereka pakai itu dalam mereka adegan. Yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin 21-30 sampai 22-30. 21-15 sampai 22-30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22-14-10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang. Itu produk polisi. Dua, Jessica menggunakan e-Redshop, software gratisan yang Windows Operating System, dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux Operating System. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Gak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itu. KM50. Mau saya ceritakan. Apalagi KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan data tidak di polis lain, dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya, fiber optik putus. Percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, dikena petir. Nggak ada, Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan, data CCTV, data HP di masyarakat rest area KM50 itu sangat penting dalam digital forensik. Saya sebagai jubir beliau, saya boleh ditanya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus
ngakak itu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Iya, Mulyono iya. kan manusia. Iya, iya. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya. Wahai Ibu Irma Suryani si paling terhormat, izin Bu, sekalipun kami anak onta dan anak banteng, atau seperti Ibu bilang tadi kami ini anak binatang, tapi kami bangga Bu. Pertama, karena kami bagian dari anak binatang yang tidak merusak konstitusi, ya. Terus yang kedua, kami juga bangga karena kami bukan bagian dari anak ternak presiden terkorup sedunia. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang yang ada atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami. Supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya itu. Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah nggak pernah digubris gitu. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya. Menurut dia, kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Iya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan untuk bangsa ini? Karena Pak Jokowi Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah statement baru nih dari Waketum Projo Andi Aswan ya,
dan juga politisi Nasdem nih, Ibu Irma Suryani Chaniago ya. Ini Waketum Projo, Bung Andi Aswan mengatakan apabila ada pihak-pihak yang tidak percaya dengan Lab-4 Bareskrim Polri, lebih baik pergi dari Indonesia saja, jangan tinggal di Indonesia. Ini kan sebuah statement yang ya cukup menyakitkan ya. Sedangkan uji lab uji forensik itu secara saintifik bisa bisa diuji oleh siapapun kebenarannya ya. Dan juga ini statement juga dari politisi Nasdem Ibu Irma Suryani Chaniago yang kita kenal memang mati-matian lah ya, membela keluarga dari mantan Presiden Jokowi ya, apalagi soal ijazah palsu. Apalagi kalau sudah ketemu Bung Rocky Gerung atau Bung Roy Suryo, ini seolah-olah wah langsung mendidih darahnya dan ya langsung menyerang habis lah ya. Katanya ini manusia-manusia kardus lah, kata-katanya itu sangat pedas sekali ya. Dan ini di lain pihak Bung Rismon Sianipar itu menjawab semuanya dengan jelas dan tegas ya, bahwa uji Lab-4 atau uji forensik ini secara saintifik itu bisa diuji oleh siapapun kebenarannya gitu loh. Dan Bung Rismon memang menantang Bareskrim Polri ya, maksudnya ini uji forensiknya, uji Lab-4-nya ya, diadu dengan lab yang independen, kebenarannya bagaimana, mungkin di luar negeri ataupun di Singapura, hingga keluar statement dari Bu Irma bahwa kalau percaya dengan Singapura ya tinggal aja di Singapura. Ini kan bukan jawaban yang istilahnya yang saintifik ya, yang akademik, tetapi jawaban seperti orang-orang biasa atau orang-orang yang ya kurang wasan seperti saya dan ya masyarakat yang di bawah seperti kita ini ya. Jadi kalau ini sekelas anggota DPR dan ini sekelas Waketum Projo, harusnya ya lebih bijak dong menyikapinya. Kalau memang ada orang yang nggak percaya atau kurang percaya, ya boleh-boleh saja, silahkan. Kalau memang kurang percaya, ya dibuktikan bareng-bareng, duduk bersama, ataupun istilahnya silahkan dicek kalau memang itu tidak benar, coba dibuktikan, biar kasih kesempatan untuk membuktikan. Apa salahnya kan? Masalahnya institusi Polri ini ya mungkin oknum atau bukan institusinya, berkali-kali ya Bung Rismon ini, kata-kata Bung Rismon menjabarkan satu persatu soal kasus Sambo, soal kasus Vina Cirebon, soal kasus Jessica Wongso. Itu contoh-contoh kasus yang nggak selesai dengan benar itu menurut Bung Rismon. Nggak semestinya dan bisa di-challenge lagi gitu loh. Jadi apa salahnya? Jadi kata-kata Bung Rismon ini istilahnya membalikkan ataupun membantah semua tuduhan-tuduhan dari Bu Irma Suryani ataupun dari Bung Andi Aswan sebagai Ketua Waketum Projo ya. Jadi Bung Rismon di sini benar-benar tegas, keras ya, siap dipidanakan. Bahkan terang-terangan beliau mengatakan siap dipidanakan. Ini kan memang benar-benar kajian ilmiah. Apabila kajian ilmiahnya beliau salah, siap dipidanakan. Coba orang melakukan kajian ilmiah kalau salah bisa dipidana. Ini kan pertaruhan yang sangat besar sekali. Kenapa dia begitu berani? Kenapa dia begitu yakin dengan apa yang diyakininya tentang kebenaran yang dilakukannya? Itu kan nggak main-main. Bahkan semua yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu siap semua. Dan cobalah tolong kasih kesempatan, nggak usah diusir-usir ataupun nggak boleh tinggal di Indonesia. Ini kan statement yang kalau menurut saya sangat menyakitkan. Masalahnya ini kan sains ya, silakan saja kasih kesempatan. Kalau memang toh mereka salah, mereka siap kok menanggung resikonya. Bahkan sudah siap dengan apapun resikonya. Ini kan sebuah statement yang bisa dipegang ya, bukan hanya omon-omon.
Kalau memang saya salah, kalau memang ini ya silakan. Kalau memang ada implikasi hukum, beliau ini sudah sangat siap sekali dengan statement-statementnya di media-media ya. Sebut saya Bung Ray Suryo, Bung Rismon Sianipar itu sangat siap sekali. Jadi kalau hanya cuma diancam-ancam, diusir-usir sih, kalau menurut saya nggak tepat. Mereka sudah siap, ya tinggal kasih kesempatan, cobalah buktikan, gitu aja. Apa salahnya? Kenapa kok jadi ketar-ketir? Kenapa kok kesannya seperti ketakutan gitu loh ya? Jadi di sini Bung Rismon itu menjelaskan panjang lebar di Forum Keadilan TV, di channel Forum Keadilan TV. Itu lengkap, versi lengkapnya di sana ya. Kami menyuplik dari sana untuk membantah pernyataan-pernyataan dari Bung Andi Aswan dan juga Ibu Irma Suryani ya. Yang kita tahu ya, Ibu Irma Suryani ini memang ya dehatnya pembela Jokowi lah ya. Apalagi ini projo, namanya aja pro Jokowi kan. Ya udah ketahuan sekali. Kalau apapun yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi ya pasti dibela habis-habisan. Meskipun argumennya kebolak-balik, meskipun dengan susah payah, dengan nggak masuk akal pun pasti dibelanya. Tetapi kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat di bawah, kan kita bisa menilai nih siapa yang benar, siapa yang memang melakukan kajian ilmiah benar, ya kan? Atau siapa yang salah, kita bisa menilai. Dan Anda yang menonton video ini ya bisa dong menuliskan komentar-komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Tuliskan saja komentar Anda di kolom komentar ya, kira-kira apa pendapat Anda, condong kemana ya silakan Anda komentari, nggak masalah, tulis aja di kolom komentar. Tetapi kalau menurut saya ini memang statement dari Bung Rismon Sianipar itu sangat meyakinkan, dan memang kajian ilmiahnya ini sulit dibantah, hingga ya seperti orang yang kalah argumen atau kalah debat ya. Bung Andi Aswan ini kan sering sekali kalah argumen, kalah debat, akhirnya nyerang pribadi. Ya, Ibu Irma Saniago juga sering juga kalau kalah debat dengan Bung Rocky. Banyak tuh video-videonya bagaimana beliau-beliau berdua ini berdebat keras hingga akhirnya menyerang pribadi itu berkali-kali. Dan sudah nggak heran lagi kalau Ibu Irma Suryani ini memang diehatnya ya, pendukung kerasnya dari mantan Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan bahkan Gibran segala macam, kalau disenggol, ini langsung menyala, langsung mendidih lah. Jadi nggak heran kalau dalam kasus soal ijazah palsu juga Ibu Irma ini ikut berkomentar, ikut diwawancara di acara TV. Jadi nggak heran lagi kalau memang begitu keluarga Jokowi diusik, ini mereka berdua ini langsung menyala. Jadi bagi Anda yang baru menonton video ini atau menonton rekam jejaknya Ibu Irma, ya jangan heran, memang seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saksikan saja ya video-video kami selengkapnya. Kami akan selalu mengupload video-video terbaru, statement-statement terbaru dari politisi, baik dari oposisi maupun dari pemerintah, yang kira-kira bisa diangkat ke publik ya, tanpa menyuguhkan konten-konten yang hoax. Ini real, pernyataan itu keluar dari para mulut politisi, dari para pengamat politik, dari para pelaku politik di Indonesia lah ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.